Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini, saat yang indah kita boleh datang, kita boleh bersekutu. Walaupun mungkin melalui media online, tetapi kita satukan hati kita mau memuji, kita membesarkan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami ucap syukur pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, kasih setiamu, pertolonganmu masih ada di dalam setiap hidup kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang penuh kuasa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, itu semua hanya oleh karena kasih anugerah yang Kau nyatakan di dalam setiap hidup kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, walaupun dunia semua bergoncang, walaupun semua manusia merasakan, Tuhan ada bersama dengan kita. Siapa Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan,
Sungguh kami merasakan kuasa-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang maha dahsyat, Engkau Allah yang maha kuasa. Amin. Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu. Karena Engkau Allah yang layak kami tinggikan, Engkau Allah yang layak kami agungkan. Haleluya. Bapakku datang menyembah sini, ku percaya ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, segala perbuatan-Mu Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
hidupku. Mari kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kita lebih mendekat datang kepada Tuhan. Bapakku percaya Tuhan, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan di dalam setiap hidup kami. Segala masalah, segala sakit penyakit telah Kau kalahkan Tuhan di atas kayu salib. Dan kami adalah umat-umat yang berkemenangan, kami umat-umat yang berkelimpahan. Berkat-Mu tercurah Tuhan saat ini. Semua jemaat Kau jamah, Kau berkati, Kau lindungi dengan kuasa darah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang diberkati. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kasih setia Tuhan di dalam setiap hidup kita. Mari kita bersukacita. Kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus karena Dia sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita semua. Amin. Amin. Mari kita semua bersukacita. Suka-sukamu Tuhan. Silahkan yang mau bergoyang. Atau mungkin jempolnya saja yang bergoyang juga boleh. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau
Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguh hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan melakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semaku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Shalalalala, 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 shalalalala. Yesus kekasih jiwaku, kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan genang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan genang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan genang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya. Siapa kekasih kita? Yesus kekasihku.
Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Sukacita kita rasakan di dalam hidup kita, dimanapun kita berada. Ketika kita memuji Tuhan, di situ sukacita Allah ada. Amin. Amin. Mari kita siapkan hidup kita. Kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan. Karena sungguh besar kasih setia Tuhan yang dinyatakan di dalam setiap hidup kita. Setiap janjinya begitu ajaib di dalam hidup kita. Kami percaya Tuhan, janjimu ajaib, pertolonganmu sungguh ajaib. Karena Engkau Allah yang baik, Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam setiap hidup kami. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Allah yang mengerti, Kau apa yang selalu mengerti isi hatiku. Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku sungguh kami percaya Tuhan, setiap janjimu sungguh baik dalam setiap hidup kami. Setiamu Kau nyatakan dalam hidup kami, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti, Kau Bapa yang selalu kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, aku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kau
Mari kita katakan, tak akan ku takut. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku. Sungguh kami percaya Tuhan, selamanya dan sampai selamanya Kau tetap Allah di dalam hidup kami Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita buka hati kita. Karena hanya Tuhan Allah yang ada di dalam hidup kita. Melalui kebenaran firman-Nya yang boleh ada di dalam hidup kita. Karena salib-Mu Tuhan, kami beroleh kemenangan. Karena salib-Mu Tuhan, kami beroleh keselamatan. Kami bersyukur Kau sungguh baik dalam hidup kami. Jiwaku berserah, jiwaku pun berserah hanya kepadamu Yesus. Kaulah segalanya Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena
sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam setiap hidup kami, Tuhan. Hanya Engkau, Tuhan, Allah di dalam hidup kami. Hanya Kau, Tuhan, di hidup. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Engkaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, Yesus. Engkau yang sanggup melakukan segala yang baik dalam hidup kami, Tuhan. Amin. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Salam, selamat pagi kepada semua jemaat GPI SD Pres yang kami kasihi, yang diberkati oleh Tuhan. Pagi ini kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Allah dan kita belajar dari kehidupan Elia. Elia salah seorang nabi besar yang dipakai oleh Allah, yang melakukan banyak mujizat di dalam zamannya. Dan pada saat pagi hari ini
kita akan belajar tentang jamahan dengan kuasa Tuhan. Pada satu saat kita baca dulu dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betsheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Tuhan memberkati kebenaran firman-Nya yang kita baca sama-sama pagi hari ini. Kita akan melihat kondisi manusia sebaik apapun, sekuat apapun, manusia tetap manusia yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Elia saat dia menuju perjalanan ke Gunung Horeb, maka dalam perjalanan mereka yaitu bertemu dengan 450 Nabi Baal yang dibunuh oleh Elia. Bapak Ibu, pada saat yaitu Elia menghadapi peperangan dengan para Nabi Baal itu, maka disitulah ada satu peristiwa yang sangat menakutkan di dalam perjalanan hidup Elia. Pada saat Elia melakukan itu, lalu ditangkaplah berita itu kepada Isabel. Lalu Isabel melahirkan kemarahan yang begitu luar biasa. Isabel lalu mengutus salah satu bujangnya yang menyuruh mengatakan satu perkataan yang sangat mengenaskan, perkataan yang sangat yaitu mengintimidasi kehidupan Elia. Bapak Ibu, saat bujang dari Isabel menyampaikan berita itu, bahwa besok pada waktu yang sama, maka Elia akan dibunuh, diporandakan seperti nabi-nabi yang dibunuh oleh Elia. Demikian perkataan yang sangat menusuk
hati Elia, perkataan yang mengintimidasi kehidupan Elia, sehingga Elia tidak punya daya atau kekuatan kembali dalam kehidupannya. Lalu dalam perjalanan ke Gunung Horeb yang merupakan tujuan hidupnya, maka di tengah jalan terjadi satu pergumulan yang sangat mengenaskan bagi Elia. Perjalanan Elia setelah mendekat ke Berseba, lalu mereka duduk di bawah pohon ara, lalu dia tidur. Tidur sangat baik, memperbaharui kekuatan daripada kehidupan. Perjalanan hidup bisa istirahat di bawah naungan Tuhan. Dia tidur di bawah pohon ara, lalu sementara tidur, maka Tuhan Allah mengutus malaikatnya untuk menjamah dalam hidup mereka. Saat malaikat itu menjamah Elia, maka malaikat itu berkata, "Bangunlah," sambil menjamah. Lalu Elia bangun. Sementara dia bangun, dia melihat di sampingnya ada sebuah roti bakar dan kendi yang berisi air. Roti bakar itu adalah kekuatan daripada firman Allah. Firman Allah adalah roti yang hidup, yang memberikan kekuatan yang luar biasa bagi setiap orang yang menerima dan memakannya. Air adalah pengurapan yang baru. Setiap firman yang diurapi oleh Allah memberikan kemampuan, memberikan dampak yang positif, memberikan kemenangan. Saat Elia mendengar kata-kata yang mengintimidasi dalam kehidupannya, maka yang pertama, Elia menjadi takut dan akhirnya mereka kecewa. Bahkan kalau kita mendengar doanya adalah doa seorang nabi yang putus asa, di mana mereka berkata, "Ya Tuhan, tolonglah cabut nyawa saya, karena hidup saya tidak berarti seperti nabi-nabi yang lain." Itulah kondisi kelemahan manusia yang menyertai dalam hidupnya. Sekalipun Elia seorang yang gagah perkasa, tetapi dengan seorang bujang Isabel, mereka timbul ketakutan yang sangat mendalam, sehingga dia harus meninggalkan langkah kehidupannya untuk terus berjalan ke Gunung Horeb. Bapak Ibu sekalian, di dalam istirahat boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai kebablasan. Istirahat ada batasnya. Lalu Elia setelah makan dan minum ada kekuatan baru, namun mereka istirahat kembali. Ada orang yang melayani lalu menghadapi ketakutan. Kadangkala mereka izin kepada gembalanya untuk bagaimana diizinkan beristirahat dalam pelayanan mereka. Tetapi syukur bagi Elia menjadi teladan dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Mari dalam kondisi seperti ini, kita ada di rumah, boleh istirahat, tidak beribadah di gereja, tetapi jangan kebablasan. Nanti ada waktunya
ibadah akan dibuka kembali. Oleh karena itu, dalam yaitu kesempatan seperti ini, marilah kita tetap hidup bertolong menolong dan kita tetap menggenapkan hukum Allah yang Tuhan janjikan kepada kita sekalian, bahwa Dia tetap menyertai kita apapun yang terjadi. Tidak akan membuat kita takut, tidak akan membuat kita istirahat yang berlama-lama, tetapi saatnya kesempatan itu akan diberikan kembali oleh Tuhan. Sebab kita sangat memahami apa yang terjadi, baik melalui ancaman, baik melalui perkataan, baik melalui virus yang sedang terjadi ini, tidak akan membuat kita lemah, tidak akan membuat kita kendor, tidak akan membuat kita kehilangan semangat, tetapi kita tetap maju, karena Tuhan sediakan yang terbaik dalam kehidupan kita sekalian. Kita lihat di Galati pasal yang ke-6, ayat yang kedua dan ayat 10. Silakan baca. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Situasi seperti ini merupakan kesempatan bagi kita orang percaya. Kita ada di rumah, justru kita meningkatkan hidup saling tolong-menolong satu sama lain. Karena menurut Paulus, di dalam tolong-menolong adalah menggenapkan hukum Kristus. Ayat ke-10 tadi memberitahukan kepada kita, marilah kita terus menggunakan kesempatan, karena kita tahu hidup adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk saling tolong-menolong, saling memperhatikan, saling peduli satu sama lain, baik di dalam saling mendoakan, di dalam saling melakukan sesuatu yang baik. Karena di dalam kesempatan seperti inilah kesempatan untuk kita memperhatikan teman-teman kita, menolong teman-teman kita, khususnya teman-teman seiman kita. Kita toleh ke kanan, ke kiri, banyak teman-teman yang sedang menghadapi kekurangan. Banyak teman-teman yang sedang prihatin, berdoa untuk kelanjutan hidup mereka. Kalau kita melihat teman-teman kita yang memang sungguh-sungguh ada di dalam penderitaan, kekurangan, secara ekonomi dan lain sebagainya, tanpa kita harus mendengar yaitu suara mereka, tanpa kita harus minta perhatikan mereka, tetapi marilah dari kuasa Tuhan kita saling memperhatikan. Kita pun hamba-hamba Tuhan saat-saat ini sedang yaitu dituntut untuk memperhatikan teman-teman yang ada di pedesaan, baik melalui yaitu finansial kita, melalui keuangan kita, melalui sembako yang kita bisa berikan, sehingga mereka pun merasa diperhatikan, dipertolong dalam pertolongan kita. Yang kedua, kalau kita melihat bagaimana situasi Elia setelah mereka makan roti firman Allah, minum air urapan atau air yang memberikan kekuatan dalam hidup mereka. Mereka tidur lagi dan mereka dibangkitkan lagi oleh malaikat Tuhan. Lalu jamahan yang kedua, mereka bangun
dan bangkit. Saat mereka bangkit, maka dia diberi makan yang kedua kali, yaitu roti dan air yang kedua kali. Dan Tuhan pesan kepada Elia, setelah kamu bangkit, kamu harus berjalan. Sebab kalau tidak, maka perjalananmu akan justru semakin jauh. Artinya penderitaan itu akan semakin jauh. Sampai mereka kepada tujuan, yaitu di Gunung Horeb selama 40 hari, 40 malam. Itu adalah memiliki pengertian apabila kita bangkit dari iman nantinya tidak berjalan, maka kita pun akan semakin lelah, semakin loyo untuk mencapai tujuan hidup kita, yaitu di kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita masing-masing. Mari setelah virus ini selesai, karena apa yang diperbuat seizin Tuhan, ada juga batas waktunya yang Tuhan mengakhirinya. Setelah itu marilah kita semakin semangat dalam beribadah kita, semakin menolong satu sama lain di dalam apapun yang kita bisa kerjakan. Demikian renungan pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.